Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything is art. Stay consistent and Perlahan, rahasia, Ducati bocor ke Yamaha, Fabio Quartararo asapi Bagnaia jadi bukti. Migrasi sejumlah mantan insinyur Ducati ke Yamaha dinilai mulai berhasil setelah peningkatan pesat Fabio Quartararo di seri IP Spanyol 2025 lalu. Bahkan Aprilia juga perlahan disebut bisa segera memanen hasilnya. Sensasi Quartararo di sirkuit Jerez pada seri kelima MotoGP 2025 lalu membuat banyak mata terbelalak. Akhirnya, ada lagi motor Yamaha mampu diajak bersaing di depan untuk memperebutkan podium. Quartararo mencatatkan pole position, bersaing di area depan dengan konsisten hingga meraih podium runner-up di Jerez. Dalam perjalanan lombanya, El Diablo juga menunjukkan ketangguhan YZR M1 yang tampak mulai menjanjikan lagi saat mampu mengasapi Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Keberhasilan Quartararo meraih podium dan sensasinya selama di Jerez tak cuma terlihat di garasi Yamaha. Daripada pesaing, Aprilia ternyata juga ikut bahagia melihat ada motor pabrikan lain yang sukses merusak pesta Ducati. Hal tersebut dilaporkan oleh Michael Laverty, komentator senior dan mantan pembalap, kepada TNT Sports. Menurut Laverty, apa yang dituai Yamaha sekarang adalah berkat kerja keras mereka untuk bangkit. Termasuk mendatangkan sejumlah ex-Ducati. Salah satunya Massimo Bartolini yang kini ditunjuk sebagai direktur teknis Yamaha. Sejumlah hal-hal yang mungkin selama ini jadi rahasia dapur Ducati, mulai teraplikasikan di motor atau cara kerja pabrikan Iwata tersebut. Quartararo saat itu mendapat tekanan, dia unggul 2 detik atas Pecco Bagnaia, tetapi ia tidak gentar sama sekali, kata Michael Laverty dikutip Bola Sport via Crash.net. Lalu saya melihat momen yang menarik. Fabiano Sterlacini sedang keluar dari garasi Aprilia, dia memang membelot ke Aprilia, kemudian Max Bartolini, dari Ducati, juga membelot ke Yamaha. Mereka menikmati momen itu, mereka berpelukan. Rahasia-rahasia dari Ducati telah sampai ke Yamaha, dan secara bertahap akan sampai ke Aprilia. Pertandingan, sesungguhnya, dimulai. Senang sekali melihat Yamaha mampu bertarung. Masih banyak lagi yang akan datang, tambah Laverty. Sama dengan Bartolini, Sterlacini juga salah satu mantan insinyur Ducati yang membelot ke tim lain. Sebelum jadi direktur teknis Aprilia, dia sempat mampir ke KTM. Kehadiran Sterlacini di tim Aprilia yang memiliki sang juara dunia Jorge Martin juga bisa jadi simbiosis mutualisme yang tepat. Yamaha sekarang makin dekat dengan jalan kembali ke kejayaan jelang MotoGP Prancis 2025. Di Le Mans, mereka juga sudah berniat membawa sejumlah perangkat baru yang telah diuji pada tes MotoGP Jerez. Seri IP Prancis akan digelar pekan ini, tepatnya pada 9 hingga 11 Mei 2025 di sirkuit Le Mans, Prancis saat Quartararo juga akan tampil sebagai rider tuan rumah. Sementara itu, Fabio Quartararo bangkit, Ducati mulai was-was jelang MotoGP Prancis 2025. CEO Ducati, Claudio Domenicali khawatir dengan kebangkitan Fabio Quartararo. Sebab menurut Domenicali, pembalap tim monster Yamaha itu bisa menjadi ancaman untuk Ducati di MotoGP Prancis 2025. Sebatas informasi, Ducati selalu menguasai 3 posisi terdepan sampai dengan seri keempat MotoGP 2025. Namun, catatan itu rusak pada seri kelima karena Fabio Quartararo menempati posisi ketiga MotoGP Spanyol. Claudio Domenicali mengatakan Fabio Quartararo tampil luar biasa dalam MotoGP Spanyol 2025. Hal itu membuat pembalap tersebut mampu naik podium untuk pertama kalinya pada musim ini. Fabio Quartararo menunjukkan kekuatan, kata Claudio Domenicali dilansir dari Crash. Itu adalah hasil kerja keras yang dimulai sejak lama, dengan motor yang bagus dan pengendara yang kuat. Itu berarti pabrikan lain bekerja keras, katanya. Hasil di MotoGP Spanyol 2025 sejauh ini belum cukup membawa Fabio Quartararo ke 3 besar klasemen MotoGP 2025. Sebab, dia masih berada di posisi ke-6 dengan 50 poin. Untuk 3 besar klasemen masih dikuasai pembalap Ducati. Posisi puncak klasemen dihuni Alex Marquez, 140 poin, dan di peringkat kedua ada Marc Marquez, 139 poin, sedangkan di posisi ketiga ada Francesco Bagnaia, 120 poin.
Sebatas informasi, seri ke-6 MotoGP 2025 akan berlangsung di sirkuit Le Mans, Prancis. Ajang itu akan dimulai pada 9 hingga 11 Mei 2025. Sementara itu, Marc Marquez sudah gertak adik sendiri. Alex Marquez diultimatum usai menang GP Spanyol dan rebut peringkat 1. Kehangatan antara Marc Marquez dan adiknya Alex Marquez kembali terekam menjelang bergulirnya MotoGP Prancis 2025 pada akhir pekan ini. Persaingan di kelas utama akan kembali tersaji dalam seri MotoGP Prancis 2025 akhir pekan ini di sirkuit Le Mans dengan sorotan utamanya Marc Marquez. Rider berjuluk Baby Alien tersebut akan dinanti kebangkitannya usai mengalami crash sebelum akhirnya finish di tempat ke-12 pada balapan terakhir, GP Spanyol. Karena hasil yang kurang memuaskan tersebut, Marquez kini harus rela kehilangan posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut turun ke peringkat kedua klasemen usai adiknya Alex Marquez mengukir kemenangan pada GP Spanyol. Rider milik Gresini Racing itu tampil luar biasa untuk membukukan kemenangan pertama di kelas utama sejak naik pada musim 2020 lalu. Dengan kemenangan tersebut, Alex menggusur kakaknya dari puncak klasemen sementara setelah menorehkan total 140 poin. Melalui raihan tersebut, juara dunia kelas Moto2 musim 2019 itu sedang unggul 1 poin saja atas Marc Marquez menjelang MotoGP Prancis 2025. Persaingan antara Alex dan Marc diyakini akan kembali memanas pada seri ke-6 MotoGP 2025 mendatang seiring dengan performa kuat mereka. Diwarnai dengan gelak tawa, tensi yang tak biasa sudah ditunjukkan keduanya di mana terekam dalam momen usai berakhirnya GP Spanyol lalu. Marquez mendatangi adiknya untuk sedikit berbincang di mix zone usai balapan berakhir sempat bertukar kata. Alex terlebih dulu membuka obrolan dengan menanyakan situasi Marc apakah dia berhasil finish usai mengalami crash ketika lomba memasuki lap ketiga. Rasanya ini balapan yang panjang saat mendekati lap-lap akhir. Apakah kamu berhasil finish? Tanya Alex, dilansir bolasport.com dari Motosan. Tanpa ragu, Marc langsung menjawabnya dengan tegas di mana dia masih bisa merampungkan balapan GP Spanyol dan mendapatkan poin meski mengalami crash. Saya finish di tempat ke-12 dengan waktu terbaik 1 menit 37,5 detik, ucap Marquez. Dalam kesempatan yang sama, Christian Massa selaku press chief dari Gresini Racing juga melontarkan tekanan kepada Alex yang nyaris saja gagal merebut puncak klasemen. Ya, Massa menyebut Alex takkan jadi pemuncak klasemen jika Marc mampu finish satu posisi lebih baik pada GP Spanyol. Satu posisi lagi dan dia, Marc, masih menjadi pemuncak dalam klasemen sementara, kata Massa. Marc lantas memberikan jawaban yang bernada ultimatum usai adiknya bertanya berapa banyak selisih poin yang dia miliki di tabel klasemen. 1 poin? Saya tidak akan memberimu 1 poin pun, ucap Marc. Sementara itu, MotoGP mulai sedikit membosankan. MotoGP didominasi oleh Ducati beberapa tahun ini. Kelas primer adu cepat kuda besi dunia dinilai mulai sedikit membosankan. Sebanyak 5 seri balapan MotoGP 2025 sudah digelar. Hasilnya, rider-rider Ducati masih menjadi pemenang. Pebalap Ducati, Marc Marquez, menyapu bersih sprint race di MotoGP Thailand, MotoGP Argentina, MotoGP Amerika Serikat, MotoGP Qatar, dan MotoGP Spanyol. Pebalap berjuluk Baby Alien itu mencatatkan kemenangan di main race MotoGP Thailand, MotoGP Argentina, dan MotoGP Qatar. Klasemen MotoGP 2025 dikuasai oleh rider Gresini Racing, Alex Marquez. Rider yang mengendarai motor Desmosedici EP24 itu mengumpulkan 140 poin. Alex Marquez baru saja menjadi juara di MotoGP Spanyol 2025. Satu seri lainnya, MotoGP Amerika Serikat, dimenangi oleh Francesco Bagnaia. Adalah Kevin Schwantz, ex-rider MotoGP kelas 500cc, yang menilai MotoGP sedikit membosankan. Bahkan, dia lebih memilih untuk menonton Superbike. Saya pikir MotoGP sudah sedikit membosankan, jadi saya datang ke sini untuk melihat balapan, kata Kevin Schwantz di Speedweek. Di Superbike musim ini, sudah digelar 4 balapan. Nicolo Bulega, Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu, dan Dominic Egerter yang sudah mencicipi podium pertama. Kevin Schwantz menilai siapapun rider Superbike akan dengan mudah beradaptasi kalau pindah ke MotoGP. Benar sekali. Sistem elektronik saat ini di Superbike jelas bukan yang ada di mesin MotoGP. Tapi, saya pikir para rider Superbike bisa langsung terjun ke dalamnya. Toprak, Nicolo, siapa saja, kata Kevin Schwantz.